Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang cara menghafalkan nilai sin, cos, dan tan pada sudut-sudut istimewa. Nah, yang pertama, sebelum kita mencari nilai sin, cos, dan tan terlebih dahulu, alangkah baiknya kalau kita memahami atau mengetahui sudut-sudut istimewa dulu. Nah, untuk sudut-sudut istimewa di sini sudutnya ada 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Ini adalah sudut-sudut pada kuadran 1. Kemudian ada sudut 120, 135, 150 dan 180 derajat. Ini adalah sudut-sudut pada kuadran 2. Kemudian ada sudut 210, 225, 240 dan 270 derajat. Ini adalah sudut-sudut pada kuadran 3. Kemudian ada sudut 300, 315, 330 dan 360 derajat. Ini adalah sudut-sudut pada kuadran keempat. Nah, kalau kalian bisa menghafal setiap sudut istimewa ini itu lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian tidak hafal, saya kasih tahu caranya ya. Nah, untuk menghafal sudut istimewa, di sini kita hanya memerlukan jari kalian. Nah, kita pakai jari sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Nah, kemudian dari jari jempol menuju telunjuk, ini kita tambahkan 30. Kemudian dari kelingking ke jari manis juga 30. Kemudian dari telunjuk ke jari tengah atau dari jari manis ke jari tengah itu ditambah 15. Contoh, misalkan apakah sudut 150 derajat merupakan sudut istimewa? Cara menghitungnya, untuk jari jempol, kita mulai dari 0 dulu, dari jempol. Kemudian menuju ke telunjuk kita tambahkan 30 sesuai aturan yang tadi. Berarti dari 0, setelah itu sudutnya 30. Ditambah 15 jadi 45, ditambah 15 jadi 60, ditambah 30 lagi jadi 90. Nah, setelah sampai di jari kelingking, kemudian balik lagi menuju ke jari manis. Di sini kan balik ke jari manis ditambah 30 lagi jadi 120, ditambah 15 jadi 135, ditambah 15 lagi jadi 150. Begitu juga seterusnya ya. Itu adalah cara untuk menghitung sudut-sudut istimewa. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai sin, cos, dan tan. Nah, yang pertama saya akan mulai dari grafik sinus terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran dari grafik sinus. Ya, grafik sinus itu bentuknya bukit 1 kemudian lembah 1. Nah, di sini ada untuk sudut 30 nilainya adalah setengah. Sudut 60 nilainya adalah setengah akar 3. Dan seterusnya. Kalau kalian bisa menghafalkan lewat gambar ini, itu juga gak apa-apa. Kalau misalkan kalian punya ingatan yang lemah, saya kasih tahu cara untuk menghafalkan grafik sinus ini. Nah, tadi 0 sampai 90 kan itu kuadran 1. Di sini nilainya adalah positif. Jadi kuadran 1 positif, kuadran 2 juga positif, kuadran 3 di sini nilainya sudah negatif. Dan kuadran 4 nilainya juga negatif. Jadi untuk sinus yang perlu diingat hanya ini aja belakangnya. Positif, positif, negatif, negatif. Itu untuk sinus. Jadi yang diingat positif, positif, negatif, negatif. Kalau sudah, kita lanjut ke kosinus. Yang sinus kita simpan dulu ya. Sama dengan yang sinus tadi, untuk kosinus di sini kuadran 1 positif. Kemudian ke kuadran 2 di sini nilainya sudah negatif. Kuadran 3 nilainya juga negatif dan kuadran 4 nilainya positif lagi. Jadi untuk kosinus yang perlu diingat adalah positif, negatif, negatif, positif. Terus gunanya ini untuk apa? Nah, gunanya untuk menentukan nilai kosinusnya nanti. Kita mulai ya. Persiapkan tangan sebelah kiri dulu. Kemudian pada jempol kita tulis setengah akar 0.
kemudian telunjuk setengah akar 1, jari tengah setengah akar 2, kemudian jari manis setengah akar 3, dan kelingking setengah akar 4. Ya, jadi diurut akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Bisa kalian tulis di tangan kalian masing-masing untuk mempermudah. Kemudian untuk sinus, kita mulainya nanti dari jempol sampai ke kelingking. Kemudian untuk kosinus kebalikannya, kita mulai dari kelingking ke jempol, ya. Jadi ingat, untuk sinus dimulai dari jempol, kemudian untuk kosinus dimulai dari kelingking, ya. Kalau sudah, kita mulai. Contoh, berapakah nilai sin 150? Nah, persiapkan tangan sebelah kiri dulu yang sudah kalian tulisi akar 0 sampai akar 4 ya. Kemudian, ingat tadi, untuk sinus yang diingat adalah positif, positif, negatif, negatif. Terus gunanya untuk apa? Kita mulai. 150 derajat letaknya ada di jari sebelah mana? Kalau pakai yang pertama tadi, kita mulai dari jempol 0, kemudian 30, 45, 60, 90. Nah, ini adalah satu kuadran kan? Berarti positif pertama yang dipakai. Nih, berarti dari 0 sampai 90 nilainya positif. Kemudian dari 90 balik lagi ke jari manis, jadi 120. Kemudian 135 dan 150. Ini sekarang pakai yang kedua. Jadi 1 kali jalan itu yang pertama, nanti balik lagi itu pakai yang kedua. Kalau masih belum ketemu sudutnya, balik lagi itu pakai yang ketiga, dan yang terakhir balik lagi ke jempol pakai yang keempat. Ya, ini kan 1, 2. Berarti kita pakai yang nomor 2. 150 berarti positif. Artinya apa? Oh, berarti sin 150 adalah positif ini yang kalian tulis di telunjuk tadi. Jadi nilainya sin 150 derajat adalah plus setengah akar 1. Nah, akar 1 kan 1. Berarti setengah akar 1 bisa ditulis jadi setengah. Seperti itu. Paham? Kalau misalkan kalian nanti disuruh nyari sin 60 misalkan. Sin 60 ada di jari manis. Nilainya berapa? Setengah akar 3. Ingat, baris pertama positif. Berarti nilainya sin 60 adalah positif setengah akar 3. Seperti itu ya. Kalau sudah, saya lanjut contoh untuk yang cos. Nah, sama seperti tadi. Persiapkan tangan yang sebelah kiri yang sudah kalian tulis. Kemudian, ingat, untuk cos adalah positif, negatif, negatif, positif. Terus dimulainya dari mana? Untuk cos kita mulai dari kelingking. Tadi sinus dari jempol, kosinus dari kelingking. Kemudian kita cari 210 ada di jari sebelah mana? 0, 30, 45, 60, 90. Positif ya. Kemudian balik lagi 120, 135, 150, 180. Maka yang kedua negatif. Terus balik lagi 210. Nah, ini masuk yang ketiga negatif. Lihat ada 1, 2, 3. Berarti pakai yang ketiga. Paham? Nah, 210 berarti nilainya cos 210 negatif setengah akar 3. Nah, ini kan gitu. Paham? Kalau misalkan kalian disuruh nyari cos 120. Nah, cos 120 ada di telunjuk dan baris ke 1, baris ke 2. Berarti pakai yang nomor 2 seperti itu ya. Kalau cos 45 ada di jari tengah, terus baris pertama nih. Berarti pakai yang positif, nilainya setengah akar 2 seperti itu. Paham? Nah, kalau sudah, saya lanjutkan ke contoh yang tan. Dari tadi tan gak dibahas kan? Ingat, kalau tan itu adalah sin dibagi cos. Jadi kalau tan 120 berarti
mencari sin 120, kemudian mencari cos 120, kemudian kalian bagi. Nah, kita cari sin 120 dulu. Ya, sin 120 0, 30, 45, 60, 90, 120. Nah, ini yang dipakai. Baris kedua, berarti kuadran 2, yaitu positif. Berarti sin 120 nilainya adalah positif setengah akar 3. Selesai. Kemudian cari cosnya. Cos 120. 0, 30, 45, 60, 90, 120. Baris kedua berarti negatif. Cos 120 berarti negatif setengah akar 1. Akar 1 sama dengan 1 berarti nilainya jadi negatif 1/2. Seperti itu ya. Sinnya sudah ketemu, cosnya sudah ketemu. Berarti kita bagi. Tan 120 sama dengan sin 120 nih dibagi cos 120 yang ini. Berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya bisa kita eliminasi, berarti nilainya negatif akar 3. Seperti itu. Paham? Kalau sudah paham, untuk materi hari ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.